Semasih ada waktu, niat, dan kesempatan bergerak sebentar saja pada usia-usia lanjut untuk mengelastistaskan otot-otot, terutama pada otot tapak kaki, betis, pinggang, pinggul, terutama pada lutut. Menurut hemat saya ini sangat diperlukan suatu pola pelatihan, atau yang penting kita dapat bergerak dengan sebentar saja. Nah, pada video yang saya coba berbagi pengalaman pada teman-teman kerabat kali ini, maaf, pada peragaan saya menggunakan alas kaki berupa sandal, dimana ini tujuannya bahwasanya untuk melakukan suatu gerakan, terutama di usia-usia lanjut, kita bisa saja atau dapat bergerak sesuai dengan keinginan kita. Yang penting otot-otot betis, tumit, terutama lutut, pinggang, pinggul ini dapat melakukan suatu kolaborasi antara otot satu dengan yang lainnya. Ya, karena di usia-usia lanjut secara alami otot-otot kita akan menjadi bertambah tua atau kendor. Nah, hal ini diperlukan suatu pelatihan atau gerakan secara konsisten agar kerjasama di antara otot-otot betis, tumit, pinggang, pinggul, dan terutama pada lutut dapat melakukan fungsinya sesuai dengan atau saat kita melaksanakan aktivitas, baik itu berjalan, jongkok, bangun, serta gerakan-gerakan lainnya. Bergerak di usia lanjut, beberapa video yang sering saya tayangkan pada channel YouTube saya atau di Instagram dan juga sosial media Facebook, yang semuanya tersebut hanya bertujuan untuk berbagi pengalaman pada teman-teman kerabat, dimana sering saya melakukan suatu diskusi atau bincang-bincang bersama teman-teman, terasa agak malas atau merasa diri sudah tua dan juga sepertinya tidak perlu bergerak atau berolahraga, apalagi di usia-usia lanjut, terutama sudah menjelang umur 45 ke atas. Dirasa malas, rasa tidak peduli dengan apa yang terjadi pada tubuh kita, itu lama-kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan. Menurut pandangan saya, pengalaman saya adalah kurang bagus untuk dicermati. Mindset atau cara berpikir kita tentang olahraga sepertinya perlu kita kaji kembali, bahwasannya bergerak di usia-usia lanjut tidak mesti atau tidak harus bergerak dengan durasi waktu yang terlalu lama, apakah itu 30 menit, 1 jam, apalagi dipaksakan sampai 1 jam, 2 jaman. Dan bagi hemat saya, sekali lagi, setiap melakukan olahraga dengan waktu sebentar saja, ya tidak mesti kita harus berpikiran setiap melaksanakan kegiatan olahraga mempersiapkan tenaga yang besar dan juga harus bercucuran keringat atau baju yang kita pakai pada saat melaksanakan kegiatan olahraga tersebut menjadi basah kuyup. Nah, hal-hal seperti inilah yang sering saya diskusikan. Di usia lanjut, walaupun dengan waktu sebentar, 5 menit, 10 menit, ataupun 15 menit, dan tidak mengeluarkan tenaga yang terlalu besar pada setiap gerakan yang kita lakukan, baik itu lari-lari kecil, naik tangga sebentar, push up, apalah namanya, yang jelas otot-otot kita di antara tumit, betis, pinggang, pinggul, dan terutama pada lekukan lutut itu akan menjadi sangat penting, sebab semakin hari, semakin minggu, bulan, tahun, otot-otot tersebut akan menjadi menua. Namun salah satu di antaranya, sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan, kalau kita ada gerakan otot-otot tersebut menjadi suatu kerjasama otot yang saya sebut dengan elastisitas otot antara satu otot dengan otot yang lainnya. Ini akan menjadi tugas ataupun aktivitas di masing-masing otot tersebut bergerak sesuai dengan fungsi
di saat satu otot menggerakkan otot yang lainnya. Jadi perlukanlah suatu gerakan yang penting secara kontinuitas, walaupun dengan waktu yang saya sering katakan 3 menit, 4 menit, 5 menit. Dan terutama pada poin video ini saya menggunakan alas kaki sendal, sepertinya olahraga tidak terlalu serius. Bukan demikian prinsipnya. Artinya kita dapat melakukan satu gerakan secara kecil-kecilan dengan cara menari, dengan cara mengolah tangan, melambaikan tangan, serta menjinjitkan kaki ke sana ke sini. Seperti kita perhatikan, gerakannya adalah kayak orang menari, yang jelas dapat menggerakkan tangan, dapat menggerakkan otot-otot pada tumit, pinggang, pinggul, betis, terutama pada lutut, lekuk-lekukan lutut. Ya, sekali kita lakukan dengan gerakan posisi kaki 90 derajat, baik kaki kanan ataupun kaki kiri. Gerakan tersebut akan memacu di antara otot satu dengan otot lainnya, menjadi kolaborasi sesuai dengan fungsi ataupun tugas di masing-masing otot tersebut. Dan dengan demikian pada akhirnya melakukan gerakan yang sangat simpel, santai, walaupun menggunakan alas kaki seperti sandal. Seperti teman-teman perhatikan, ini akan menjadi sesuatu hal yang dengan demikian pada akhirnya, walaupun dalam keadaan santai menggunakan sandal serta waktu yang sangat singkat, secara konsisten otot-otot tersebut akan terus berfungsi. Dengan rutinnya kita bergerak, di mana aliran napas akan menjadi suatu gerakan yang menyatu tentunya dengan otot-otot kita, pompaan jantung. Nah, gerakan menari ataupun santai yang saya peragakan kali ini merupakan gerakan yang sangat ringan, gerakan yang perlu memang dilaksanakan sesuai dengan judul yang saya posting hari ini, yaitu yang penting ada niat, waktu, kesempatan untuk melakukan gerakan dengan sedikit berolahraga. Kita dapat rasakan ketika habis melakukan gerakan apapun tersebut, apakah jalan-jalan, bergerak sesuai dengan keinginan kita, melakukan badan ke kanan ke kiri ke belakang, memutar, serta yang lainnya, dapat kita bedakan ketika tidak melakukan gerakan olahraga walaupun sebentar saja. Nah, kebiasaan seperti ini dengan rutinitas mungkin 5 menit, 3 menit ataupun 10 menit, hasil dari gerakan-gerakan tersebut tentunya kita akan dapat merasakan. Sampai jumpa.